Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi mau membahas tentang perlihatkan kelebihan Anda. Apa ini ya maksudnya? Nah, kadang-kadang kaum remaja ini memiliki masalah yang memang benar-benar mengganggu penampilan. Kulit wajah yang buruk, kelebihan berat badan, kemudian bentuk hidung yang kurang baik. Seperti saya ini ya, pesek. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih sekali sama Tuhan. Terus perawakan yang pendek, mungkin seperti itu ya. Tentu saja sebagai remaja dalam masa pertumbuhan, penampilan diri ini masih berubah-ubah. Bahkan ada yang mengalami kulitnya itu jerawatan, terus perubahan berat badan, bahkan pertumbuhan itu sangat cepat sekali. Terasa sebagai, kalau yang nggak bersyukur itu rasanya aduh kutukan banget ya, sebagai remaja ini. Namun dengan berlalunya waktu banyak masalah yang bisa diatasi. Contohnya ketika kita mungkin merasa badanku kok gendut sekali ya, aduh kayak gak bagus sih, kayak sing dilihat orang-orang itu sukanya yang badannya langsing, mungkin seperti itu ya, kayaknya enak dipandang. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau kita merasa tubuh kita mungkin terasa, aku kok gendut ya, aku kok tapi kelangsingan kok kayak orang sakit ya, mungkin seperti itu ya. Jadi perasaan tidak pernah puas dengan diri sendiri. Tetapi hal itu sebenarnya bisa diatasi. Contohnya mungkin ketika badan kita terlalu gemuk, sekarang sudah banyak sekali ya treatment di YouTube ataupun medsos lain, gimana cara merawat tubuh, mungkin dengan cara olahraga, dengan pola makan yang sehat, atau dengan diet yang sehat, mungkin seperti itu ya. Jadi sekarang tuh banyak sekali treatment cara memperbaiki tubuh. Misalkan kekurangan kita ini pesek, mungkin seperti ini, seperti saya ini ya. Tapi saya ini bersyukur nggak pernah insecure dengan aku kok pesek ya, orang itu kok bangir ya. Nah, sampai di dewasa ini masalah-masalah kekurangan di dalam tubuh ini merupakan kenyataan yang paling pahit menurut para remaja ini ya. Sesuatu yang mereka sadari sejak dini, jarang mereka sadari selama seluruh sisa hidup mereka. Mungkin kalau sekarang nggak puas dengan hidungnya yang pesek seperti saya ini, mungkin mereka menjalani ada yang bedah plastik dengan cara yang mahal, mungkin penuh dengan perjuangan ya, bahkan resiko untuk memperbaiki kekurangan fisik. Daripada waduh aku kok kayak hidungnya kayak kurang proporsional ya, rasanya kok hidungku terlalu kecil ya. Akhirnya dia merubah dengan cara bedah plastik, mungkin dimancungkan seperti orang-orang Arab itu ya. Orang Arab kan kebanyakan hidungnya memancung-mancung ya, mungkin seperti itu karena untuk memuaskan apa yang ada di keinginan kita. Tetapi apakah hal itu terlalu penting untuk merubah wajah kita yang sudah dianugerahkan Tuhan ini? Mungkin kan kita mungkin itu ya, berpikiran mataku kok terlalu sipit ya, kayaknya aku lihat mata orang lain yang agak melolok itu kok bagus ya, mungkin seperti itu. Ini pipiku kayak terlalu lebar ya, tapi aku kalau lihat di model-model itu kok pipinya tirus-tirus gitu ya. Nah, mungkin ada yang ini dagunya kok terlalu kurang mancung. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada cara-cara untuk memperbaiki kelemahan kita, mungkin dengan riasan. Jadi kita itu harus berpikir sehat. Gimana sih caranya kita menarik? Nah, tidak perlu hal-hal yang harus mahal.
Mungkin kita memperbaiki kekurangan kita. Oh, hidungku ini pesek. Kan ada make up ya, yang gimana caranya untuk agar kelihatan hidung ini nggak terlalu pesek banget. Mungkin dengan cara shading, memperbaiki penampilan, kemudian apa ya kekuranganku. Jangan ditonjolkan dengan hal-hal yang harus terlalu fisik. Tetapi kita pun harus memikirkan apa di balik kelemahan kita, pasti ada kelebihan kita. Mungkin prestasi kita, mungkin hal-hal yang orang lain nggak punya, kita punya. Nah, itu yang kita gali di dalam diri kita. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, terlalu gelisah. Oh ya, aku kok gak secantik dia sih, aku kok gak diperhatikan seperti mereka. Nah, itu kita perlu memperlihatkan kelebihan kita dengan cara-cara yang positif. Nggak usah terlalu dibuat pikiran yang, wah Tuhan itu nggak adil ya. Mungkin seperti itu ya. Tuhan jahat, kok ngasih wajahku jelek. Mungkin seperti itu. Kok Tuhan ngasih wajahnya orang itu cantik. Nah, ganteng, kok aku jelek. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita mungkin bisa menggali dari hal-hal yang orang lain nggak punya. Banyak loh, terkadang itu kita nggak tahu apa yang kita miliki ternyata diiri sama orang lain, diinginkan oleh orang lain. Misalkan kita tuh merasa biasa-biasa aja ya, mungkin penampilan kita, mungkin wajah kita juga biasa, nggak terlalu cantik-cantik banget, tapi ya banyak orang tiba-tiba menginginkan seperti kita. Ya aku kok pengen seperti orang itu loh, sudah baik, terus gak aneh-aneh, selalu berbuat baik sama orang, terus meskipun wajahnya biasa itu tapi punya karisma. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu tentang kita. Jadi kita nggak usah terlalu berpikiran tentang hal-hal yang tidak penting di dalam dunia ini, termasuk wajah fisik yang terlalu kita pikirkan, yang terlalu berlebihan. Karena apa? Pastinya suatu saat manusia itu akan tua dan mati. Itu sudah kodrat manusia ya, bahwa manusia itu nantinya pasti tua akan mati. Bagaimanapun kita operasi plastik sampai mungkin plastiknya berkaleng-kaleng ya. Bercanda ya. Itu meskipun seperti itu, nantinya pasti kulitnya akan menjadi tua dan mati. Karena itu sudah firman, nggak bisa dirubah. Ya mungkin kalau kita hanya untuk memperlambat penuaan itu mungkin bisa. Tetapi kalau kita mengingkari takdir bahwa nanti kita nggak bisa tua, itu nggak akan pernah mungkin. Karena apa? Itu sudah firman, nanti kita itu menjadi tua dan mati. Tetapi kita harus terus merawat tubuh kita dengan baik, karena itu juga perintah Tuhan. Kita harus berpenampilan yang baik, harus menjaga attitude yang baik. Yang terutama itu sebenarnya adalah attitude di dalam hidup kita. Harus terlihat baik. Bagaimana kalau kita cantik, dipandang orang cantik tapi ternyata attitude-nya jelek, dia jahat, dan bahkan tidak peduli orang lain, sombong, pasti orang lain juga akan menilai, kok orang itu cantik tapi sayang ya, tingkah lakunya kok begitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi semuanya itu kita harus memperlihatkan hal yang positif tentang kita. Ya kita selain merawat wajah, merawat tubuh, ya kita juga harus bisa berlaku tingkah laku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus minta pendapat ke orang tua ketika kita memakai busana, kita memakai hal yang kekurangan pada diri kita. Kita pun harus minta nasihat sama orang tua, karena mungkin orang yang lebih dewasa yang bisa mengerti tentang apa yang kamu harus lakukan sebagai anak itu adalah orang tua. Selain Tuhan loh ya, kita juga harus tetap mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, karena orang tua ini adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk menasehati anak-anaknya, untuk tentang hal yang baik loh ya, untuk tetap melindungi anak-anaknya. Jadi kita jangan seenaknya sendiri, misalkan urusanku kan pakai baju, tiba-tiba pakai baju yang sangat tidak sopan. Mungkin dalam hal berpakaian itu juga kita harus tahu tempat. Kalau di rumah saja nggak apa-apa pakai celana pendek, mungkin pakai
tank top pun kalau di rumah asalkan nggak kelihatan orang ya sah-sah aja kita bisa pakai. Tetapi ketika kita menghadiri hal-hal yang mungkin formal, resmi, apakah patut untuk memakai baju-baju seperti itu? Makanya kita juga harus mendengarkan kata orang tua. Misalkan orang tua melihat, kok nggak pantas ya anakku ini, kok terlalu terbuka ya bajunya. Mungkin banyak orang suka memakai pakaian terbuka, tetapi orang tua yang baik pasti akan menasihati anaknya. Karena apa? Karena di luar itu kita nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak kita. Kalau di tempat-tempat tiba-tiba di tempat yang sepi terus ada kejahatan, siapa yang tahu? Kan kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita harus mencegah itu untuk menghindari hal-hal yang tentang kejahatan di luar sana. Jadi ketika kita menata rambut, kita memakai baju yang pantas, bersolek yang pantas, mungkin ada ya karena terlalu ingin tampil, wah aku harus selalu on, ini waduh langsung make upnya terlalu full dan terlalu berlebihan. Itu pun kita harus tanya juga sama orang tua, pantas nggak sih aku ke sekolah kayak gini, tiba-tiba ke sekolah kayak make up mau fashion gitu, ya tentunya kurang layak ya. Jadi kita itu harus mendengarkan nasihat orang tua juga tentang hal ini. Jadi kita sebagai remaja nggak usah terlalu merisaukan di dalam kelemahan kita, kejelekan kita dengan rasa khawatir, tetapi terus berpikir sehat. Aku nggak bisa mancung, berarti aku harus gimana kelihatan menarik. Nah, seperti itu. Atau memakai bedak yang gimana untuk bisa menarik. Nah, itu banyak sekali cara-cara treatment sekarang melalui medsos yang bisa membuat kita ini jadi kelihatan menarik. Asalkan kita berpikirannya itu yang batas normal, tidak berlebihan. Tetap meskipun kita memiliki kekurangan, kita harus menonjolkan kelebihan kita dengan cara-cara yang positif, bukan cara-cara yang melanggar firman Tuhan. Nah, nantinya kita pun perlunya adanya sikap yang seimbang di dalam kehidupan kita sebagai remaja. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas perlunya sikap yang seimbang. Salam Budadi.